Gimana nih Bang Indonesia? Kalau menurut gue kan bisa nih Bang melaju ke final. Ya kalau kita lihat dari Kamboja sih menurut gue versus Kamboja kemarin sih menurut gue Masih kurang banget ya? Atau belum lah, oke banget? belum lah. Belum banget ya? Iya, pemain belakang kita orang bule, pemain depan kita orang bule. Iya. Iya. Nah yang lokalnya? Oh, digilai bola, digilai bola. Apa nggak tuh apa namanya? Materi timnas dan peluangnya. Menurut lu gimana? Sampai sejauh mana kira-kira timnas bisa? Dengan komposisi yang ada sekarang ini? Juara sih, Juara? harusnya sih juara gitu loh. Dengan materi-materi yang menurut gue, ya Sintayong kan gimana ya, Sintayong tahu lah apa yang dibutuhin dan dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya gitu, jadi kayaknya sih harusnya juara ya. Iya, apalagi Sintayong kan bukan penari BTS ya? Di belakang ada Jordi Amat sama Fahrudin, Eh, kiri Arhan Pratama, kiper Nadeo, kanan Asnawi. Di tengah itu tuh yang gue suka tuh, Sintayong tuh bikin starting 11 Marcelino, Witan, sama Ricky Kambuaya. Marcelino Ferdinand ya? Gacor, Gacor banget sih itu dia. gacor parah. Gacor parah. Aku fans itu. Hai Marcelino Ferdinand, aku fans. Semoga bisa jadi Rio Ferdinand kedua. Beda posisi ya? Beda posisi dong. sorry. Di depan, nah, gue nggak tahu sih ya, kenapa ya Muhammad Rafli, M Rafli yang Arema itu masih dipanggil aja. Sebenarnya sih Indonesia tuh sebenarnya cuma butuh target man nggak sih bang? Poacher lah ya istilahnya Goal untuk getter ya? ya goal getter untuk di posisi depan. Spasojevic itu udah paling benar sebenarnya untuk ngisi spot itu gitu karena dia menurut gue adalah spesialisasi untuk memang gol poaching gitu nggak sih? Kayak Iya. tinggal finishing aja gitu, tap in, touch ball gitu, kelar gitu. Karena memang Indonesia dari belakang sampai tengah itu menurut gue udah orang-orang yang demen lari-larian doang sih. Itu kan curhatan Sinteyong ya, yang dia bilang maksudnya belum nemu penyerang yang Iya, menurut dia pas kan ya, makanya dia coba Spasojevic. Spasojevic dipanggil makanya kan. Dimas Derajat kan lagi cedera, Iya, Dimas jadi Derajat. makanya nggak. Di depan tuh ada Dendi Sulistyo ya, Spasojevic, Muhammad Rafli ya, gitu. Ya Spaso ketuaan gak sih Kak? Sebenarnya menurut gua kalau bilang tua ya tua sih cuma kan umur ya mungkin masih bisa kita maklumin lah kayak Ronaldo Messi mungkin udah tua juga masih bisa perform gitu kan. Nggak dibandingin. Ojo dibanding-banding kela. Nggak tapi kan mungkin Spas Devi juga sama bang. Iya. Dia mungkin bisa nunjukin kualitas dia walaupun dengan umur segitu. Karena ya balik lagi Spaso ini kan tipe strikernya memang dia itu goal poaching ya, poacher gitu, target man yang dimana dia tinggal melakukan finishing aja sama tapin bola aja sih untuk menghasilkan gol. Jadi menurut gua Spasojevic itu udah paling bagus banget lah untuk Indonesia saat ini di AFF gitu. Oke. Selamat datang lagi di Gilai Bola di Soccer TV. Di episode kali ini kita akan ngebahas tentang peluang tim nasional Indonesia di Piala AFF Mitsubishi Electric 2022 dengan materi yang lumayan memungkinkan. Itu sebenarnya nggak banyak berubah dari yang terakhir, kita runner up ya. Runner up kita terakhir Iya. gagal juara. Tapi itu kan nggak jauh dari itu kan materinya kan. Hampir sama sih. Cuma apalagi sekarang ada tambahan naturalisasi si Iya, Jordi Amat. Jordi Amat ya kan. Ya kan, ya semoga ya Jordi Amat nih ngasih mental positif lah, Iya. aura positif lah ke tim nas Indonesia gitu loh, jadi mainnya lebih bersemangat lagi, lebih lebih strong lagi, lebih josh lah. Betul, kayak kemarin mungkin kalau lihat kita lawan Kamboja kan di match pertama itu kita bisa lihat Jordi Amat itu memang bener-bener Wah, asik tuh. jor-joran banget ya untuk timnas kayak bener-bener stamina-nya terus kayak passion dia bermain juga. Lu lihat dia sampai dapat kartu kuning untuk pelanggaran yang menurut gue itu sebenarnya nggak tahu itu pelanggaran apa enggak ya. Tapi Terobosan dia ke penyerang. terobosan dia Asik juga. passing dia ke depan itu juga menurut gua apik ya dibandingkan sorry to say ya bukannya kita membedakan tapi passing orang luar dan passing memang yang asli Indonesia itu kayaknya kelihatan beda banget. Passing Indonesia kayak masih agak melenceng ke sana kemari gitu nggak sih bang? Tapi kalau Jordi Amat lu melihat selalu on point cuma mungkin beberapa pemain Indonesia nggak bisa ngejar bolanya aja gitu. Ya. Gitu Ya, sih. ya dari yang gue lihat di pertandingan lawan Kamboja sih memang dibilang bagus belum gitu loh. Ya sepakat. Tapi
dengan materi yang ada sih harusnya bisa bagus gitu loh. Kalau dari gue nih, dari alumni JKT48 ya. Ya. Ya kan lawan Kamboja, apalagi sebenarnya Kamboja itu udah naik kelas banget Kal pertandingan. Udah naik kelas banget, Bang. Permainannya Kal. Beda banget sama Kamboja yang dulu. Dulu mah itu jadi lumbung gol kita ya. Dulu Indonesia ketemu Kamboja, wah menangnya minimal banget Kosong, 3-0 ya. lah. Minimal banget tuh 3-0. Iya. Tapi kemarin kalau kita lihat permainan Kamboja, seolah-olah tuh ini Kamboja udah next level banget, naik kelas lah bahasanya gitu. Jauh lah kalau kata Rizky aja ya Ki. Iya. Oh, dulu kita ngebantai, sekarang kita cuma menang 2-1. 2-1, itu pun susah Berarti kan payah. Kamboja udah naik kelas. Naik kelas banget. Kita di situ-situ aja emang. Oh, Ya. Maaf nih bukan sarkas ya. Harusnya sih menurut pandangan gue Bang ya, itu kemarin tuh bisa menang lebih dari 2-1. Ya kan ada peluang dari Spasojevic yang tendangannya melenceng kemana-mana ya kan. Terus juga dari Witan Sulaiman. Cuma memang Dari Edo juga gitu kan. Edo Febrian. Sama dari Ricky Kambuaya juga yang tendangannya bisa kita bilang. Oh, Dendi juga tuh. Oh ya Dendi juga sempat baru tuh. masuk. Baru masuk langsung nge-shoot akhirnya nge-gol ya kata oleh kiper Kamboja. Cuma mungkin Indonesia balik lagi, kita kurang di finishing aja gitu Bang. Ya kan finishingnya. Makanya kenapa gue bilang Spasojevic ini harus banget jadi striker yang dipakai di AFF ini. Kalau kemarin gue lihat juga di pertandingan lawan Kamboja ya, Indonesia Kamboja. Itu bahkan Spasojevic gue bingung kenapa dia sering banget main ke belakang Bang. Lu ngerti gak sih Bang? Dia nggak berada di pose itu di pose striker, tapi dia kadang membantu juga untuk defense. Dan bahkan malah posisi dia tuh berada di belakang para gelandang ketika melakukan attack atau counter attack gitu. Itu yang gue bingung sih. Nggak, mungkin dia juga ada instruksi dari pelatih kalau untuk nurunin tempo gitu loh. Ini sih sejauh mata memandang dari alumni Indonesian Idol ya. Ya kan? Ya karena orang bule kan orang barat ya, maksudnya orang luar negeri lah gitu. Iya, sebutan Kalau udah di injury time tuh dia pasti udah nggak ngotot lagi untuk ngejar gol. Apalagi posisi dalam posisi menang gitu Menang, loh ya. ya kan. Ya udahlah cukup, kita udah menang kok. Ya udah kita mainin tempo, mainin ini, apalagi disengajain untuk corner. Biasanya kan gitu tuh kalau pertandingan di out-outin. Ya mungkin Sintayong atau tim pelatih ngasih instruksi juga gitu. Tapi kalau dari sudut pandang gue nih harusnya nggak gitu. Iya, sepakat gua. Spasojevic harus nunjukin kualitasnya dia. Iya. Kalau dia emang udah pantas dipilih Sintayong gitu loh, jadi gol getter ya tim nasional Indonesia. So, dengerin nih abang so. Buktikan pada Indonesia bahwa kau bisa. Nah, Kayak dari sekian banyak lo striker yang ada di Indonesia, lu yang kepilih. denger. Pakai hoki lu. Apaan tuh? Enggak ya. Makanya gue juga gak sih. Nggak, makanya gue juga agak sedikit bingung Bang gitu. Kayak kemarin tuh kenapa lawan Kamboja tuh Spaso lebih main ke belakang. Maksud gue kan balik lagi dia kan tipikal striker poaching ya, poacher gitu. Harusnya dia tuh stay di depan dong Bang. Iya. Menurut subjektivitas gue ya teman-teman, oke? Subjektivitas gue sebagai penonton bola gitu ya. Harusnya dia berada di depan Bang. Nggak ikut ngambil bola ke belakang gitu. Ya kan? Ya. Yang akhirnya malah kita lihat akhirnya pas dia dapat bola yang sebelah depan malah Witan Sulaiman, ya kan, Dandi, ya kan, bahkan sampai Ricky Kambuaya maju-maju juga gitu. Maksud gue harusnya itu ada tugas Spaso yang berada di depan gitu. Jadi entah tinggal dari gimana supply bola dari belakang ke depan, tinggal dia finishing aja sih. Jadi sayang aja menurut gue malah jadi Spaso kayak jatuhnya ngerangkap masih kayak striker sama gelandang gitu. Egy Maulana Fikri menurut gua masih kurang banget. Kok dia gitu-gitu aja ya? Apa gara-gara itu kali dia diputus kontrak kali ya? Maksudnya Diputus udah, kontrak? enggak, maksudnya udah pisah sama klubnya. Dia yang asal Pisah ranjang. Slovakia kan? Pisah ranjang mah. Apa pisah raja ya, Ya. pisang. Pisah ranjang tuh yang penting kalau udah pisah ya pisah, jangan kayak yang kemarin KDRT tapi balik lagi kan akhirnya. Sorry, offset prit. Far. Ah. Ya, harusnya sih ya sebenarnya Egy Maulana Fikri bisa nunjukin kualitasnya gitu loh. Harusnya Enggak, bisa. gue ngeliat gitu-gitu aja ya. Nggak ada perkembangan yang gimana ya. Witan sih yang masih Oke ya. oke lah. Witan. Tapi mungkin karena kecapean atau gimana, dia kan kram tuh kemarin tuh kan.
Oh yang Kamboja ya? Iya, Iya. Kamboja. Itu karena menurut gua kayaknya karena dia emang dia juga tipikal pemain yang sering banget ngambil bola bang. Kalau lihat dia itu lebih sering Iya. kayak jemput bola. Jadi nggak cuma nunggu bola datang, tapi dia juga berusaha untuk ngejemput bola, ngerebut dari pemain lawan. Jadi mungkin dia jadi kecapean kali akhirnya keram gitu kan, ditarik akhirnya kan di ujung-ujung babak kedua gitu kan. Terus juga menurut gua tuh sebenarnya Indonesia butuh ya, ini butuh banget sih sebenarnya. Butuh pemain-pemain yang memang passingnya tuh enggak coba dilatih lah gitu maksud gue. Gue bukan yang menghina Indonesia tapi passingnya bagus cuma masih agak kurang berantakan aja gitu bang ya kan. Kayak sorry tuh saya kayak siapa Asnawi ya. Asnawi berapa kali gue lihat itu kayak free kick, passing itu melebar kemana-mana bang. Yang jauh dari on target gitu. Itu kan situ kelihatan bahwa memang Indonesia tuh sebenarnya mungkin dari segi passing dan juga akurasi shoot bola itu masih kurang aja sih bang menurut gua. Iya. Sebagai penonton bola ya ini gua itu masih kurang aja sih gitu. Setuju. Banyak faktor sih kalau kayak gitu. Apa tuh? Ya timnas ini kan baru kumpul lagi. Kemarin kita liga kan sempat berhenti. Kenapa berhenti tuh? Ya kan liga sempat berhenti. Iya, Jadi iya. kan ya para pemain ini kan juga nggak ini ya. Pemain timnas kita kan mayoritas pemain Liga ya, 1. Liga 1. Ya kan. Ya paling kayak Asnawi, Arhan, ya itu doang. Ya terus mungkin dengan suasana latihan yang baru gitu dan beberapa orang baru gitu, pemain baru ya Jordi Amat, si Spaso ya kan yang baru bergabung lagi lah di TC-nya timnas gitu kan. Jadi mungkin butuh beberapa adaptasi, butuh beberapa waktu lagi untuk adaptasi. Kalau ya kalau kita lihat dari Kamboja sih menurut gue versus Kamboja kemarin sih menurut gue Masih kurang banget ya? Atau belum lah. oke banget? Belum lah. Belum banget ya? Iya. Tapi kan kalau kita kan yang penting menang. Yang penting menang. 3 Bagus poin. kagak yang penting menang, ya kan? 3 poin. Ya. Padahal Kamboja sendiri bisa ngalahin Filipina loh 3-2. Betul. Ya kan? Betul. Itu kan goks banget sih. Emang tuh Keisuke Honda ya? Iya Keisuke Honda sih memang Ada dari sih staff ya, pelatihannya di ada sih staff tuh dia. pelatihannya. Staff pelatihannya si Keisuke Honda. Kamboja ya. Asik sih. Kamboja juga berani megang bola lah, maksudnya bisa berani untuk. Iya, kelihatan dari waktu lawan Indonesia juga memang Kamboja sering banget lakuin passing-passing terobosan yang menurut gue itu cukup riskan sebenarnya ya buat Indonesia gitu. Bahkan pemain Indonesia sampai harus yang ngejar sampai sprint kencang, bahkan sampai main body kayak Jordi Amat ya kan. Maksud gue tuh memang Kamboja ini udah di next level banget bang. Dia bukan Kamboja dulu lagi yang jadi lumbung gol bagi tim-tim Ya. gede di Asia ya. Tapi dia mungkin sekarang bisa nunjukin bahwa ya gue berkembang juga. Kayak nggak cuma kalian doang yang berkembang, gue juga bisa berkembang. Betul, Gitu. betul. Setuju. Dan satu lagi bang, menurut gue tuh Indonesia butuh main kayak Asnawi. Bukan passingnya ya. Sorry. Maksudnya dari segi passion bermainnya. Asnawi, Jordi Amat, Effortnya ya. effortnya itu menurut gue udah oke banget gitu. Kita tuh butuh main-main kayak gitu yang memang 100% di lapangan jor-joran gitu. Hansa Muyama dipanggil lagi loh. Hansa Muyama dipanggil. Tapi kita belum lihat ya. Belum kelihatan aja sih. Belum dimainin. Kemarin tuh kalau misalkan kayak masukin seharian Abimanyu itu kayaknya terobosannya lebih mantap lagi tuh Kal. Lebih mantap. Harus lebih banyak main muda sih nggak sih? Iya. Iya. Dan bisa jadi penyuplai nggak sih buat Spaso yang kan Abimanyu tuh long passnya kan oke banget tuh kayaknya tuh dia kalau misalkan ini. Oke. Oh Sadil nggak kelihatan Kal. Ini main sih. Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani. Ya hampir sama sih bang dari kacamata gue sebagai penonton ya dengan lawan Kamboja. Kawan, bukan. Bukan penonton. Passingnya sama. Passingnya juga masih agak-agak ya bang gimana berantakan lah gitu kan. Jadi mungkin menurut gue itu Indonesia cuma butuh satu konsistensi dalam penguasaan bola, passingnya diperbaiki lagi, ya kan sama coba kasih supply bola ke Spasojevic. Gue yakin banget Indonesia bisa mudah masuk ke babak final lah. Gitu. Mark Locke oke lah. Mark Locke juga itu effortnya menurut gue gacor sih bang, gacor banget dia. Apalagi dari body balance dia berani untuk sikut-sikutan pemain lawan. Spaso juga sama. Kalau kemarin lihat waktu lawan Kamboja lihat bang, wah dapat bola, pokoknya langsung begini tuh kan back supaya nggak ada ngambil bolanya tuh. Itu gue demen main-main kayak gitu deh. Jadi dia tuh punya effort buat terus main secara passion banget gitu untuk Indonesia.
Gitu sih bang, menurut gue itu Indonesia butuh main kayak gitu, kayak Jordi Amat, Spasojevic yang memang nurunin passionnya banget di lapangan ketika main. Jadi kita bisa menilai dari satu pertandingan tuh kalau Jordi Amat oke lah ya, lumayan lah ya. Oke banget, lumayan di oke. pertandingan perdananya dia Iya. bersama timnas gitu. Ya kalau kita lihat oke. Semoga di pertandingan berikutnya makin oke. Makin oke seharusnya. Sandy Wallace mana ya? Di bench kali bang. Sandy Wallace di itu kali tuh. Nah, tempat es krim. Baru gue mau ngomong. Aduh, akan bagot juga. Elkan Bagot sayang banget sebenarnya sih kenapa dia nggak diizinkan, kan mungkin karena memang kan ini nggak ada di jadwal agenda FIFA ya gitu, jadi sehingga Gillingham nggak ngasih dia izin. Padahal kalau menurut gue kalau Elkan Bagot sampai gabung di timnas di AFF kali ini itu berpengaruh besar juga bang, ya kan. Jordi Amat mainnya bagus, ditambah ada Elkan Bagot yang berpengalaman main di Liga Inggris dan juga postur tubuh tinggi, yang memang mungkin orang-orang Asia tuh postur tubuhnya di bawah dia bang ya, itu akan benar-benar bikin musuh tuh kerepotan mungkin untuk ngejebol defense dari Indonesia sendiri sih. Berarti pemain belakang kita orang bule, pemain depan kita orang bule. Iya. Nah yang lokalnya direlokasi aja. Bercanda. Direlokasi bercanda. Gimana nih bang Indonesia? Kalau menurut gue kan bisa nih bang melaju ke final. Lu juga sepakat kan bang? Iya. Bisa melaju ke final gitu. Tapi kalau untuk Indonesia menurut lu ada nggak sih saran gitu? Apa yang harus diperbaiki nih? Gitu. Dari kalau gue tadi kan bilang pokoknya yang penting passingnya tuh kan diperbaikin lagi, terus juga controlling bola ya, konsentrasi dalam memegang bola, serangan tuh lebih dirapihin lagi gitu. Beli supply bola yang bagus ke Spasojevic gitu, karena dia adalah tipikal target man dan juga poacher, jadi dia bukan menurut gue striker yang memang harus menjemput bola, tapi dia harus nunggu bola datang ke dia, tinggal ditapin aja. Tinggal dibantai aja tuh. Sama kayak gue kalau main bola gitu dong. Ah, iya. Kelihatan sih bang. Ngendon. Kendok. Ya, nggak. Ya siapa gue ngasih saran ke timnas? Ya ini kan sebagai Gue kacamata. orang biasa guys. Ini kan kacamata kita sebagai penonton bola ya. Ya kan penonton bola itu memang bukan hanya sekedar menonton, kita kan menonton tapi sambil. Oh ini kan untuk perkembangan tim nasional juga. Wah, iya. Jadi kita harus kasih masukan buat tim nasional. Sebuah organisasi tidak bisa berkembang kalau tidak dikritik. Ya udah bagus lah Sintayong. Sintayong. Udah bagus. Tinggal ini aja lah, adaptasi lagi aja lah. Berarti Sintayong menurut lu cocok bang ya untuk diperpanjang terus-terusan sebagai pelatih Indonesia ya? Cocok lah. Cocok banget ya. Dulu kita sempat diberi harapan oleh Luis Milla kan. Sempat diberi harapan, akhirnya gagal dan enggak lah kalau gue bilang Luis Milla nggak gagal kok. Gagal dapat piala nggak sih? Ya. Iya kan? Oke. Kalah di final kan? Gitu aja lah. Kita, Iya. nanti kita seru kayaknya ngomongin tim nasional ya kan? Takut tapi offset masih kosong. Enggak lah. Iya sih. Enggak, yang nonton juga tahu lah kalau timnas kita emang begitu juga. Iya. Begitu juga gimana sih? PSSI. Nyari aman guys. Kita orang anak baru. Oh iya, maaf. Anak baru di dunia perpodcastan sepak bola Indonesia. Tapi kan orang kan kalau untuk bisa maju dan berkembang harus ada kritik dari orang lain sekitar. Sepakat. Dia gitu. Kalau misalkan nggak ada kritik, dia gitu-gitu aja lah ya kan. Ini kita ya ntar banyak dikritik orang. Pasti lu siapa lu? Lu siapa Sosok lu? Sosok kumis. komentar bola lu. Kumis tai lu Iya, gitu. sosok komentar bola kalian. Kalian siapa? Komentator bukan, pengamat Ngerti bola kagak? bukan. Kita penonton bola, tapi bukan berarti kita nggak bisa buat cita-cita soal bola, ya kan? Hanya sekedar ngobrol biasa ya soal bola. Bola itu kan kehidupan kita sehari-hari, tontonan kita sehari-hari. Wajar nggak sih bang? Kita sehari-hari. Sehari-hari. Wajar sekali lah. Wajar sekali. Yaudah. Ada gitu ya kali ya? Sampai bertemu lagi di Gilai Bola episode selanjutnya. Saya Agung Panelen pamit undur diri. Saya Muhyiddin Mamul Suri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow, comment, like, subscribe, share semuanya supaya channel kita lebih berkembang lagi ke depannya dan bisa ngikut kalian. Lebih bersemangat lagi. Itu mah gimmick ya. Kita sebenarnya nggak di-subscribe juga tetap semangat, tapi ya kalau bisa mah ya tolonglah di-subscribe, tolong ini mah ya kan. Kan itu kan kayak YouTuber kan. Oh ya YouTuber gitu bisa gimmick tuh kan biar kami semangat.